Pertama saya menjelaskan bahwa adat kebiasaan itu juga sebenarnya diakomodir ya. Di dalam agama itu adat itu juga tidak selamanya juga harus dibuang. Nah, kita kasih contoh. Taruhlah misalnya tradisi kita di Bugis hari 10 Muharram ya lokemak balanca. Ya kalau sekedar pergi belanja begitu apa salahnya? Tidak ada salahnya. Kalau hanya sekedar pergi belanja, bilang kenapa bukan di bulan lain? Bilang nasabah, napaki elok. Itu mentradisi. Kalau hanya sekedar mentradisi begitu saja, tidak ada niat ya yang lain-lain dibalik itu, tidak ada di masalah. Sama dengan ini kan, kita sementara pengajian begini bagi-bagi kue kan 9 Muharram, boleh tidak? Boleh sekali, karena yang dibagi juga enak gitu, sambil belajar makan gitu ya kan. Jangan kita terlalu sensitif, karena ada orang itu terlalu sensitif ya, ada orang terlalu sensitif. Tidak boleh macam-macam yang dilakukan, yang dicontohkan. Sampai ada menulis di WA. Saya baca, dia mengatakan di situ, ini mahasiswa dari Madinah ini. Dia mengatakan di situ termasuk, dia bilang tidak boleh orang bersedekah khusus pada 10 Muharram itu. Saya bilang ini anak tidak pernah baca kitab. Justru dianjurkan orang bersedekah pada 10 Muharram. Ada hadisnya loh. Bid'ah katanya. Ini yang begini-begini. Kodena menasari sesemu aja mupawi. Pada cece bamu tahu itu kunisnya. Dia bilang bid'ah kalau ada orang bersedekah secara khusus pada bulan Muharram ini. Dia bilang ini anak mungkin dia pernah baca kita anak apa nih? Ya memang baru S1. Ya, belum. Ya, jadi itu moles-moles itu mau bicara pam biasa ditekuk di WA. Itu baru S1. Ya artinya kumelo cuma bicara maka dasiaga nih kita nak baca, di mau bila kenapa sih? Tapi begitu semangatnya, langsung dia yang saya sayangkan itu kan dia mengatakan bid'ah. Justru terbalik, dianjurkan, dan ada hadis dalam kitab ini ada dijelaskan. Nah, itu. Jadi saya kembali ke persoalan kebiasaan. Al-'adatu muhakkamah, kebiasaan itu kadang menjadi hukum. Ya, yemi ko magkadaki ni ga tahu dena lokka balanca ko 10 Muharram repa manangi bempana misalnya. Kasero-sero lokka dili patapi aga piro. Ya. Aga katuang ino mana terima iro oleh ko dena kena bosi. Aku sekedar belanja begitu, apa susahnya, apa salahnya? Sama dengan orang yang naik haji. Naik haji, dia pergi belanja di pasar Seng, belanja ini, belanja itu. Denangka na menre haji nabi ta meli cere, denangka. Utanaiki, jamaah-jamaah haji kita, orang Indonesia terutama, melini cere, melini kuange. Utanaiki biasa ko utuna menre nabita menre magka meli cere. Jadi di meli cere tahu na sama dia. Nakana contoh kami nabita. Bawatan. Ada orang itu begitu, letterlet sekali. Begitu kebiasaan. Jangan kita langsung bilang syirik. Wah, itu syirik itu punya konsep tersendiri. Ya. Tetap langsung bilang syirik. Maka dena wadi panas sayolo. Makanya tu maka depan ritai al hukmu
bisyai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu harus jelas dulu aga masalahna. Dena wadi kita pemikir lu kema balanca yano 10 Muharram. Wah, pada masa Nabi tidak ada, itu haram hukumnya, itu begini. Tidak begitu caranya. Dilihat dulu. Jadi itu masalahnya. Lo kaki membalanca kau kamu melo, kau dia mau makan dia balanca kamu tu dia lik. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Itu biasanya pada waktu biasa ini makuket. Ini tradisi sejak dulu. Ya, ada istilah di masyarakat kita musim nikah kapan? Setelah Lebaran. Ini kalau ada teman nikah kor. Setelah bulan haji, ini kalau ada tuh botikur. Ya kan? Magai agak sabana nami kata mapa botiku purai ulasul haji. Ya dia tu wisang tapi paling tidak maka dia aja jolo mapa botin sabak mendre keluarga Mekah boleh dikasih matu supaya pada kemana ni. Itu kan sesuatu yang baik itu. Ya, itu urf, itu kebiasaan. Ya. Itu kebiasaan. Dan hukum itu kadang berubah dengan berubahnya kebiasaan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menulis satu kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in. Itu kitab usul fikih. Ini mazhab Hambali. Ya, bahwa hukum itu kadang berubah kalau berubah adat, berubah kebiasaan. Makanya ulama-ulama dulu itu begitu. Imam Syafi'i itu punya pendapat fikih sedikit agak beda ketika dia tinggal di Irak dengan setelah dia ke Mesir. Termasuk contoh perempuan-perempuan masa haidnya itu seperti apa. Gitu. Karena itu dipengaruhi oleh kondisi. Ya, makanya seperti itu. Jadi begitu penjelasan. Padahal misalnya sian rupa denre bepa di anu. Pitun rupa gak Baswar? Ya pitun rupa ya. Itu kan kebiasaan. Cuma memang apa dibalik pitun rupa itu yang perlu memang ditanyakan. Magina pitun rupa, magina dena telu, magina dena 5, ya, magina mesti itu. Ada apa dengan angka 7? Mana dena serah? Oh serah kan lebih magaloi ceme nasa tawe, ya kan? Ya aku maka deh pitu nasa ba ilan na si minggu pitu ngeso, ya. Jadi tasyaso cidi si rupa senu-senu kan tapaul. Apakah kita menghukumi kalau itu sesuatu yang terlarang? Harus dikaji dulu. Ya, tidak boleh langsung ada kesimpulan bilang dilarang. Manasa payolo. Maka dia supaya maka harus jelas. Ya, tapi untuk sementara ya dia itu bisa kada aga apa makna dibalik tujuh macam kue itu, atau ada yang bisa menjelaskan tuh? Tak jelaskan, biar saya juga jelaskan bagaimana. Tapi kalau sementara ini, ya karena memang itu sudah begitu, Pak Yerwet tue pitun rupa agak-agak dibuat bepa jadi buah mana nih? Siapa tahu begitu ceritanya. Maka dari tue riolo romai melo mak bepa ini tak, namanya ada bahannya. Melo pasai di mana ni? Maka lelengam merasana jadi ini cek itu bepa, cek itu bepa, cek itu bepa. Akhirnya mantaji itu bepa. Siapa tahu begitu? Saya juga tidak tahu. Ya untuk lebih jelas-jelasnya nanti Baswar itu bisa melakukan penelitian tentang dibalik ya pitun rupa bepa apa hikmah dibalik itu. Perspektif hukum Islam gitu kan. Saya kira itu penjelasannya. Makasih.